jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA, belum dapat waktu untuk begitu. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Gerak. Yang depan, gerak. Gerak, gerak. Kamunya kecuali makabut. Assalamualaikum. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, ibu ambil absennya dulu. Mana ada nak? Izin dia, Bu. Izin. Akbar? Ada, good. Dafa? Duduk. Good. Esti? Hadir, Bu. Oke. Jika? Oke, good. Dio? Hadir, Bu. Nolita? Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya Nanda? Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa Nanda semua. Pada kegiatan kita hari ini yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, siapa yang tahu apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Ya. Ah, untuk itu anak-anak, apa tujuannya? Siapa tahu apa tujuannya? Apa tujuannya kita membuat kesepakatan kelas yang nantinya menjadi keyakinan kelas? Kalian mau enggak kelasnya nyaman? Mau enggak kalian kelasnya menjadi kelas yang disiplin? Bukan cuma 1-2 orang, mau enggak? Mau enggak kelasnya aman? Sepakat, silakan Anda tuliskan 1 orang 1 ya. Ibu punya banyak spidol ini. 1 orang 1 peraturan kelasnya yang kamu inginkan itu apa? Silakan. Oke. Dimulai dari Fajar. Ya, satu-satu. Ayo semuanya ke depan aja biar cepat. Nah, ya, silakan. Ibu kasih spidolnya. Silakan. Kita ada Hendri. Hendri, kamu lihat bukan? Boleh. Nah, biar dia ini kan dari dia. Ini harus ke depan. Itu kenapa 2 ini? Maju aja. 1, 2, rutin aja loh. Kamu tulis aku ini dah. Apa ya? Silakan, lanjut. Mana ini? Ada belum enggak? Mana
Semua berpartisipasi. Itu yang membedakan peraturan dengan kesepakatan kelas. Kok sekalian kok. Nih, Kok sekalian kok. tadi spidol itu 4 lah, nomor ganti. Bisa dikasih nomor mending. Loh, kok sebelas aja dong, Bi? Sudah ada. Nanti biar ibu yang uruskan nomor. Kalian tulis saja. Benar. Buat para pelaku ya. Ada di situ yang apa ya? Yang main HP, main game nggak ada di situ ada. Ada, Bu. Oh, itu ada tuh. Coba. Membayarkan peraturan presiden. Aku loh. Sebelas kok. Ada manja itu buatnya, Bu. Sebelas kok. Tidak boleh main biliar. Itu umum itu sama. Udah habis? Sudah semua? Jangan biar Pelan Anda. Ini adalah peraturan yang Ananda buat untuk kelas Ananda. Betul? Betul? Semua sudah menuliskan? Sudah. Baiklah. Sekarang kata-kata ini kan pada negatif ya, ada tidak cabut saat PPM, tidak berisik di dalam kelas. Nah, kata-kata ini, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat positif. Ya. Kalau tidak cabut saat PPM artinya Harus cabut. artinya bagaimana? Melaksanakan PPM atau mengikuti PPM ya. Oke, kita ganti. Oke, selanjutnya tidak berisik di dalam kelas. Kita ganti menjadi positif. harus diam di kelas. Bukan diam nanti kalian nggak ada. Harus keluar dari kelas. Tidak berisik di dalam kelas artinya menjaga ketertiban. Akan tiket sesuai hari yang ditentukan. Berarti ini masuk menjaga kebersihan kelas. Ya kan? Oke, masuk tepat waktu artinya apa? Disiplin. Disiplin. Hormati guru. Sopan santun, menghargai. Piket tepat waktu, ini juga disiplin. Membayar kas teratur juga disiplin, teratur ya. Mengikuti PPM ya. Mengikuti PPM dengan senang lah. Sampai akhir tuh kalian belajar tuh dengan senang lah. Ya, lagi. Tidak melakukan bully, artinya kalian menghargai teman, sopan santun. Selanjutnya tidak buang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Tidak main bolos artinya ayo suaranya mengikuti PPM bisa, disiplin bisa, mengikuti PPM. Memakai pakaian sesuai dengan ketentuan sekolah. Disiplin. Tidak menjahili tema, tidak ribut saat jam pelajaran, menjaga ketertiban kelas.
kebersihan. Ya, bagus nih, menjaga kebersihan juga ya. Menjaga kerapian, meminta izin kepada guru. Ini apa nih? Menghormati, menghargai ya. Enggak keluar aja ya kan? Ini kalimat negatif menjadi positif. Nah, sekarang kita hapus tadi yang negatifnya. Kita tinggalkan yang positifnya. Oke. Oke. Tidak melakukan bully, masih menghargai. Tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan. Tidak membolos, mengikuti PBM. Mengasap. Ini menghargai juga atau menghormati. Menghargai tema. Oke. Ya. Tidak ributkan PBM, menjaga ketertiban. Tidak merendahkan, menghargai. Tidak mencuri tema. Masuk kontrol diri. Disiplin. Kebersihan kelas. Menghargai. Oke, Ananda. Sudah dapat? Ananda? Halo? Nah, ini adalah nilai-nilai universal. Artinya apa nilai-nilai universal? Artinya nilai-nilai ini berlaku dimanapun kamu berada kan? Agama manapun pasti meyakini ini. Etnik manapun, budaya manapun, artinya meyakini nilai-nilai universal ini. Ya kan? Nah, ini adalah nilai-nilai universal. Oke, kita ambil nilai-nilai universalnya. Mengikuti PBM. Artinya apa, Nak? Ada lagi menghargai, menghormati. Selanjutnya apa lagi? Sopan santun, menghargai, sopan santun. Sopan santun. 26 tadi ya? Ya. Iya, Bu. 26. Dari 26 tadi peraturan kelas kalian atau kesepakatan kelas kalian sekarang menjadi 5 nilai-nilai universal. Ya? Hanya 5 ini saja, nggak banyak kan? 5 saja. Ayo kita buat keyakinan kelas kalian lagi. Keyakinan kelas 12 IPS 1. Oke. Disiplin. Nah. Oke, tertiban lagi. Ayo. Kami siswa kelas 12 mengikuti aturan menjaga Kami siswa-siswi kelas 12 IPS 1 saling menghargai dengan sesama. Oke, kebersihan. Kami siswa-siswi kelas 12 IPS 1 menjaga kebersihan kelas. Kami siswa-siswi kelas 12 IPS 1 mengontrol diri dan tidak berselisih. Oke. Baiklah Ananda, ini adalah keyakinan kelas 12 IPS 1.
seperti itu ya, seperti jadwal pelajaran, jadwal piket ya. Oke? Bisa? Oke, terima kasih buat apa yang menjadi keyakinan kelas kamu bisa kamu laksanakan dengan baik. Oke ya, Nak? Bisa? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Saputra, Java, Berdiri pasti salah pakai tangan kalau dia benar. Berdiri pasti salah. Oke, buka. Esti, Ika, Dio, Apa dulu? Oke. Minggir lah mulai. Fahri, Gimana Bu? Minggir lah. Ini untuk apa Bu? Fajar, kelanjutan proses penandatanganan. Hendrik, lagi Jessica nggak ada. Jodoh Fendi udah, Maitri, Maharani, Woi, kan baru, Bre. Mayang, Mela Sapera, Mela Sofia, Miki, Muhammad Farid, Muhammad Suri, Nia Rumianti, Muhammad Suri 23, Nolita, Nur Fadila, Nolita, Nur Fadila, siapa? Vicky udah tadi Vicky. Nur Fadila, Ragil, Rika, Ragil ada Ragil, Rika. Ya, Ragil itu minta testimoni Ragil ya nanti ya. Semua nih, Bu. Ya. Apa pentingnya membuat keyakinan kamu? Menurut saya dengan adanya keyakinan kelas akan menjadi terasa lebih nyaman dan lebih aman. Karena setiap siswa berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Saya dengan adanya kesepakatan di kelas ini, kelas lebih menjadi nyaman dan aman, dan juga banyak hal positif yang terjadi semenjak adanya nilai-nilai universal yang telah ditetapkan di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam buat junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan BK dalam rangka diseminasi dari calon guru penggerak kita Ibu Dewi Hapsari, yaitu mengenai menumbuhkan budaya positif. Nah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya karena telah dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian untuk sebelum memulai pemaparan materi oleh Ibu Dewi Hapsari, kita mintakan dulu sepatah dua patah kata oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Timpe. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Kesiswaan yaitu Ibu Intan Rika. Kepada Ibu Intan disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini ibu-ibu semua dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 ya Ibu Dewi Hapsari untuk mendiseminasikan modul 1.4. Nah, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul bersama di sini ya Ibu. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengirimkan salawat, mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin. Yang saya hormati ibu-ibu peserta diseminasi CGP angkatan 9 Ibu Dewi Hapsari. Terima kasih sudah hadir hari ini dan mudah-mudahan nanti informasi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Hapsari dapat menjadi panduan kita ya ibu-ibu ya untuk menerapkan disiplin positif tersebut di dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Mudah-mudahan nanti akan ada efek yang baiknya untuk kita semua. Tidak lama, jadi mohon perhatiannya, fokusnya. Sudah pada makan semuanya ibu-ibu ya? Ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai nanti berakhir ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Intan. Selanjutnya tidak memperpanjang waktu, langsung kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Ibu calon guru penggerak kita, kepada Ibu Dewi Hapsari SPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat menghadiri acara kita pada hari ini. Tak lupa salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Timpe, yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Timpe, dan yang terhormat ibu-ibu majelis guru dan karyawan tata usaha yang sempat hadir pada hari ini dalam acara diseminasi materi program guru penggerak, yaitu menumbuhkan budaya positif. Terima kasih ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya bersama kita di sini dalam rangka diseminasi materi program guru penggerak. Baiklah ibu-ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ayo silakan berdiri.
Nah, gambaran sekolah dalam pemikiran guru itu seperti apa, ibu-ibu? Ibu-ibu pengennya sekolah kita itu seperti apa? Siswanya yang kreatif, yang santun, benar? Benar. Yang berakhlak mulia? Benar. Ya, budaya senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu harapannya ibu-ibu? Ya. Yang berprestasi? Iya, iya dong ya. Nah, ya. Tapi di sisi lain ada juga siswa kita yang malas, yang tidur-tiduran. Benar ibu-ibu? Nah, ada yang juga yang tidak disiplin. Yang disuruh pakaiin baju terus ibu Intan capek ini nyuruh masukin bajunya ya. Nah, ada juga yang tidak menghargai diri sendiri, ada yang merokok. Ya ibu-ibu, ada menemui anak kita seperti itu? Ada ya. Lalu bagaimana peran kita sebagai pendidik untuk mengatasi semua itu ibu-ibu? Nah, gimana caranya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Menumbuhkan budaya positif ya. Oke. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif itu kita harus mengerti dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, mari kita berilustrasi dulu Bapak Ibu-ibu. Nah, kalau kita bujuk-bujuk nih anak-anak kita, ya, lalu ada pula yang mengancam bahwa tidak kamu lakukan, kamu nanti tinggal kelas misalnya. Ada pernah nih seperti itu ibu-ibu? Pernah. Dibujuk-bujuk juga ada juga ya. Ayo Ananda, masukkan bajunya. Ayo Ananda, ayo sholat. Ayo Ananda, cepat datang, jangan terlambat. Atau lewat paksaan juga ada ibu-ibu. Awas kamu kalau tidak mengikuti peraturan. Nah ya. Lalu apa yang terjadi? Apakah bisa anak-anak kita mengikuti apa yang kita inginkan? Tidak. Kenapa? Karena sebenarnya yang memiliki kontrol itu adalah diri peserta didik itu sendiri, ya, atau orang itu sendiri. Jika dalam dirinya tidak ada keinginan dia untuk mau melakukan, ya percuma saja ibu-ibu. Capek ibu-ibu lari di sana sini mengejar anak kita, ya, mendisiplinkan anak kita, ya, tapi tidak ada keinginan dari dirinya untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, ini tadi ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi kontrol menurut pendidik Dr. William Glasser ya, dalam teorinya teori kontrol, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, ya. Jadi pada suatu saat ada anak tuh nurut, tapi ada suatu saat lagi dia nggak mau lagi ya ibu-ibu ya. Nah, kalau pas dia mau nurut, berarti dia mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya, gitu. Tapi keinginan itu tidak dari dirinya ya, karena ada paksaan dari guru, mungkin karena dia takut, ya, takut dihukum dan sebagainya, seperti itu. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Nah, ini tadi kita ilustrasikan, kalau bujukan dalam bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Nah,
Kadang kalau diperhatikan guru dia mau. Nanti kalau udah guru gak perhatian lagi, gak mau lagi. Nah itu ya, karena ini dibujuk tadi. Nah ini selanjutnya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah terkadang kalau dipaksa juga anak itu dalam hatinya dia menolak ya, akhirnya ada timbul dendam di dalam hati anak itu, Bapak Ibu. Nah jadi kontrol yang seperti apakah yang ideal? Nah ini menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah dalam Dianegoset dalam bukunya ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, Ibu-ibu. Jadi harus ada dari dalam diri anak tersebut dulu keinginannya, harus ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma atau sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Oke. Nah, ini dia ini ya, teori kontrol yang artinya nanti mendisiplin secara positif. Nah, disiplin positif itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun itu adalah membimbing kodrat yang ada pada diri murid kita, kodrat alam maupun kodrat zamannya, Ibu-ibu. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun siswa kita agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kalau kodrat alam itu adalah kodrat yang udah ada pada diri anak itu, Bapak Ibu. Anak-anak kita memiliki potensi, Ibu-ibu. Ibu-ibu meyakininya? Yakin ya, anak-anak kita memiliki potensi, Bapak Ibu, yang berbeda-beda ya. Setiap orang itu berbeda-beda potensinya. Nah, itu adalah kodrat alam yang ada pada diri anak itu. Nah, kalau kodrat zaman, anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya, Ibu-ibu. Gak bisa kita paksakan kayak zaman kita dulu, ya. Belajar itu gak bisa dipaksa kayak zaman kita dulu. Kalau kita dimarahi mungkin ya, lalu ngadu ke orang tua malah akan tambah marah ke kita gitu ya. Kalau sekarang enggak. Nah, apalagi sekarang perkembangan dunia IT itu sudah sangat luar biasa. Nah, dan kita sebagai guru juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman anak-anak kita. Kenapa? Karena anak itu tumbuhnya dan berkembang sesuai dengan zamannya tadi. Tidak bisa dengan zaman kita yang lama kita carakan pula belajarnya seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu. Oke, selanjutnya pendidikan menghamba pada murid. Nah, pendidikan menghamba pada murid ini maksudnya adalah pendidikan yang berpihak pada murid kita, Bapak, Ibu-ibu, di mana
kita melihat karakteristik anak-anak kita yang berbeda-beda tadi, potensinya apa, bakat minatnya apa. Nah, itu yang dimaksud menghamba, bukan menyembah ya ibu-ibu ya, berbeda. Jadi menghamba di sini adalah kita mendahulukan apa yang menjadi kekuatan yang ada pada murid tadi, mendahulukan kepentingan murid tadi, karakteristik yang ada pada murid tadi. Nah, tugas kita adalah menebalkan apa yang udah menjadi kodrat alamnya tadi, ibu-ibu. Nah, ini dia filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, itu ya. Nah, kita itu guru ibu-ibu diibaratkan sebagai petani. Nah, petani itu dia kan memberi pupuk, memberi air gitu ya, menghilangkan hama-hama yang ada di tumbuhan. Nah, itu kita ibaratnya guru itu sebagai petani, ibu-ibu. Nah, padi yang ditanam itu juga tidak akan dia berubah jadi jagung ya ibu-ibu ya. Jadi kita tidak akan bisa mengharapkan padi yang kita tanam berubah jadi jagung. Begitu juga dengan potensi anak-anak kita, gitu. Kita nggak bisa paksakan, oh pelajaran saya harus dikuasai nih sama anak saya. Saya tahu nih pelajaran saya matematika, anak itu harus bisa pula matematika. Oh pelajaran saya kimia, anak itu harus juga bisa kimia ya. Jadi anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi tidak mungkin padi yang kita tanam tumbuhnya jagung, nggak mungkin ya ibu-ibu ya. Nah oke. Oke, jadi dalam teori motivasi itu ibu-ibu ada tiga yang mendasari seseorang untuk berperilaku. Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak-anak kita mungkin yang disiplin ya, ada motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, biar gak dihukum, makanya cepat datang terlambat. Makanya cepat datang supaya tidak terlambat, gitu ya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, misalnya ada wali kelasnya yang selalu memuji dia. Oh, kamu hebat sekarang, datang pagi ya, karena penghargaan dari orang lain, makanya dia datang pagi. Nah, atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga motivasi ini ya, menurut ibu-ibu mana yang terbaik, yang melatar belakangi seseorang untuk berbuat atau berperilaku? Yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik yang ada dari dalam dirinya. Kalau nomor 1 dan 2 itu masih dari luar atau ekstrinsik. Nah, akibat kesalahan, mungkin ya anak-anak kita melakukan kesalahan, itu tentu akan ada hukumannya, akan ada konsekuensinya, akan ada restitusinya. Nah, ini kalau anak kita diberikan hukuman, bisa jadi anak kita nanti menjadi anak yang pendendam loh Bapak Ibu, gitu ya. Kalau konsekuensi atas apa yang dilakukannya, dia harus menerima konsekuensinya, ya. Berarti harus disepakati terlebih dahulu. Nah, apa nak? Misalnya kamu terlambat. Kalau terlambat, konsekuensinya kamu membawa batako misalnya. Tapi itu disepakati bersama anak. Nah, itu yang konsekuensi. Nah, kalau restitusi adalah proses komunikasi antara guru dan siswa, di mana siswa nanti yang akan mencarikan solusinya dari apa permasalahan yang dialaminya. Nah, salah satu membentuk kedisiplinan itu melalui keyakinan kelas juga ibu-ibu. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ibu-ibu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, dijadikan satu kalimat, kalimat apa? Nilai kebajikan yang saling menghormati, seperti itu. Dengarkan guru itu menjadi saling menghormati. Nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua karena kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Ibu-ibu, mungkin ananda kita yang memiliki permasalahan, ya, bisa jadi karena dia kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi, ibu-ibu, gitu. Misalnya ananda kita ada yang mencari-cari perhatian, ada nggak ibu-ibu di kelas mungkin? Nah, bisa jadi salah satu kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi. Bisa jadi rasa kasih sayang dan rasa diterimanya ini dia kurang mendapatkan mungkin dari orang tuanya, gitu ya, sehingga dicari-carilah di kelas itu yang buat aneh-aneh, gitu ya, sehingga memancing kita untuk perhatian ke dia, gitu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini seharusnya terpenuhi, ibu-ibu, sehingga ananda kita itu tidak akan mencari-cari masalah, dia nggak akan buat masalah, gitu. Kalau semua 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi. Ada itu juga, ya, saya waktu piket itu banyak ananda kita yang masih di warung, ya, berarti mungkin itu kebutuhan bertahan hidupnya yang kurang, di mana dia ternyata belum sarapan, dia mau makan. Nah, itu, ya, belum sempat dia sarapan, makanya ke kantin, ya. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya dia udah sarapan dulu dia di rumah. Kalau supaya nggak terlambat datang ke sekolah, ya bangunnya lebih pagi lagi lah, ya, seperti itu. Oke, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, untuk melihat apa perbedaannya, mari kita saksikan video berikut ini. Ini saya ambil dari YouTube, dari channel Pendidikan Guru Penggerak. Mari kita saksikan bersama-sama. Naren, sini kamu. Ini posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren,
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naran! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Bu, tadi kita sudah menyaksikan 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ada yang penghukum. Penghukum gimana kira-kira ibu-ibu? Duh, suka menghukum ya, galak sekali ya. Nah, matanya melotot, suaranya keras ya. Ibu-ibu pernah lakukannya? Aduh, pernah. Mudah-mudahan ke depannya tidak lagi ya ibu-ibu ya. Ada posisi teman. Kalau posisi teman dia bisa aja kurang tegas ya. Nah, diajak kayak ngobrol teman aja. Terus posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah kata-katanya memang lembut, tapi membuat hati anak itu merasa bersalah dia. Nah, gara-gara dia terlambat, gurunya bisa disalahkan oleh kepala sekolah seperti itu ya. Oh ya, mudah-mudahan ke depannya tidak begitu lagi ya Bu Ning setelah kita diseminasi ini ya Bu Ning ya. Oke, jadi nah dari kelima posisi kontrol itu yang baik adalah posisi manajer, yaitu dengan melalui posisi manajer kita melakukan restitusi ya. Restitusi itu dimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, jadi pada restitusi ini guru dan siswanya berkomunikasi gitu ya. Ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas ya, dimana kata-kata guru itu ada kalimatnya menyatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini ada kata-katanya sehingga menstabilkan identitas siswa tersebut bahwasanya manusia itu tidak luput dari kesalahannya ibu-ibu ya. Anak-anak kita pun juga begitu ibu-ibu. Anak-anak kita pun melakukan kesalahan ya tidak luput dari kesalahannya sebagai manusia. Nah, selanjutnya ada proses berikutnya. Nah, validasi tindakan ini kita mencari apa yang terjadi pada anak tersebut gitu ya. Dari situasi atau permasalahannya kita gali gitu ya. Dan kita ada menyampaikan seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Proses yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, kalau sekolah kita sudah dibuat, ibu-ibu seperti di kelas sudah ada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itulah nanti akan timbul keyakinan sekolah kita ya. Bisa kita tanyakan ke anak-anak kita ini tentang keyakinan mereka gitu ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti orang seperti apa misalnya? Atau apa keyakinan kelas yang kamu langgar ya? Atau keyakinan sekolah yang kamu langgar dari perilakumu yang seperti ini misalnya. Nah, ini segitiga restitusinya.
Bisa dilihat validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu ya. Kamu ingin menjadi seperti seperti apa, gitu ya. Nah, ini saya ada contoh segitiga restitusi, Bu Ibu. Mari kita saksikan bersama. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jamnya memang terlambat gitu itu, jadi langsung saya akan dulu jamnya. Apa nak? Siangan dulu. Kesiangan bangun. Saya tahu Jakarta kita masuknya. Sekarang sudah jam 8. Artinya saya sudah terlambat berapa menit? Lanjutkan pelajaran. Ya kan? Jamil, kita manusia pasti punya salah. Ibu juga punya salah. Ya kan? Nah, dalam kondisi seperti ini, Jamil benar atau salah? Ibu punya salah. Dan itu punya salah. Ya, kita manusia pada saatnya ada melakukan tapi kita berpikir kedepannya supaya tidak terjadi lagi permasalahan itu. Ya, Jamil terlambat itu kenapa? Nah, sudah terlambat. Kesiangan bangun. Emang Jamil tidurnya jam berapa? Jam 11. Kalau anak sekolah tuh biasanya jam 10 udah paling lambat jam 9. Nah, Jamil tahu apa itu kesepakatan sekolah kita? Kan kita menghargai waktu ya, waktu itu tidak bisa diputar lagi loh. Nah, waktu itu sangat berharga
tugasnya udah selesai, nanti Reza boleh lihat juga Bu. Tapi Reza juga ada sudah ada. Ya, kayaknya Bu, kan Reza berdua. Nah, kita mau lihat dia itu nggak mau jawab juga Bu. Nanti lagi jawabnya juga nggak enak gitu Bu. Reza banget. Baiklah Nanda, ya manusia itu pasti punya kesalahan ya. Mungkin ibu tak tahu juga kenapa Ibu bersikap demikian, biasanya juga demikian ya. Jadi setiap manusia itu memang memiliki kesalahan dan ibu pun juga salah, gitu kan? Ibu pun punya kesalahan. Kita manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan ya. Tapi dari pengalaman ini tentu kita bisa ambil suatu pelajaran atau suatu pengalaman. Nah, dari apa yang disampaikan Emily dan Reza tadi, nah kira-kira apa yang menjadi penyebab itu terjadi? Kalau dari Eri sendiri sih Bu, soalnya kan tugasnya udah dikasih Bu. Eri juga udah menjelaskan ke Reza kalau nanti kalau tugas Eri udah selesai nanti dikasih tahu Bu gitu. Sedangkan Reza dari tadi manggil-manggil dan Eri tipenya orang yang nggak suka dipanggil kalau lagi ngerjain tugas gitu Bu. Apapun itu tugasnya dan sama siapapun karena nanti gitu kan Eri juga udah dijelasin nanti bakal dikasih tahu gitu. Baiklah, dari apa yang Anda sampaikan tadi ya, berarti kira-kira keyakinan sekolah apa yang Anda lakukan? Mungkin kalau dari Eri sendiri, Eri mau ada keyakinan sekolah tentang kesabaran. Kesabaran, oke, ya, dari Reza. Nah, kalau Reza sendiri apa? Kalau dari Reza itu Bu, keyakinan sekolah yang dijalankan itu dengan menghadapi teman. Jadi sebenarnya si Emily lagi konsentrasi jadi Anda sudah menyadari bahwasanya keyakinan sekolah itu yang Anda lakukan. Kedepannya bagaimana nanti Nak? Mungkin untuk kedepannya dari kejadian ini juga Eri bisa lebih mengontrol diri lagi dan bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi Reza mungkin Bu dan juga teman-teman yang lain. Kalau Reza sendiri bagaimana? Mungkin Reza tuh lebih bisa mengatur teman gitu Bu. Nah, iya, menghargai teman anak. Baiklah, kita ikut proses ini, bagaimana perasaannya? Tapi perasaannya sekarang sudah lebih lega dan lebih senang juga Bu karena tadi di kelas juga kita udah agak berantem sedikit gitu Bu. Jadi di sini kita udah Kalau Reza gimana perasaannya? yang itu udah lebih bagus sama kayak di sana juga udah bagus sama itu. Karena kalau di kelas tadi teman-teman juga mungkin nggak berani marah gitu ya. Kita Anda terima kasih yang sudah menyadari kesalahannya dan kita lagi akan bisa kira-kira teman sabar ya, sabar nah Anda terima kasih akan salaman dulu ya. Dari contoh dari penerapan segitiga restitusi ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan ibu-ibu. Ya silakan Bu Siti. Terima kasih kepada Bu Dewi. Ya, saya ingin bertanya Bu, tadi kan siswa yang di restitusi itu adalah si Jamil. Kita kan tahu Bu, Jamil ini adalah siswa yang wow ya, wow sekali perangainya. Jadi udah di restitusi berkali-kali pun dia masih tetap melakukan hal yang sama, bahkan dia sudah memberikan solusinya. Nah, menurut Ibu bagaimana tindakannya lagi kepada si Jamil ini tadi? Itu saja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Siti. Ya, kita tahu ya ibu-ibu ya gimana menghadapi yang siswa kita yang bernama Jamil ini ya. Itu memang waktu
saya praktik itu dia memang benar-benar asli terlambat itu ibu-ibu. Jadi langsung aja saya panggil, langsung saya praktek restitusi. Dan untuk Jamil pun itu udah berkali-kali ya, dari wali kelas juga sudah, guru-guru yang lain pun juga sudah merestitusi, tapi masih juga terlambat. Nah berarti itu keyakinan dia tentang keyakinan universal, komitmen. Nah komitmennya lagi yang dilanggar itu ibu-ibu. Nah seharusnya Jamil ini sudah memiliki keyakinan nilai-nilai universal yang komitmen ini, sehingga dia mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusannya tadi ya, tidak terlambat, akan tidur cepat, akan berusaha datang tepat waktu seperti itu. Tapi buktinya Jamil masih juga datang terlambat. Nah ini bisa kita lakukan bekerja sama dengan guru BK, ibu-ibu bisa bekerja sama dengan guru BK untuk melakukan konseling perorangan, bisa juga dengan konsultasi dengan orang tuanya, ya, kunjungan rumah, ya. Lalu kalau tidak juga bisa bertingkat ke wakil kesiswaan dan ke kepala sekolah. Mungkin itu yang bisa dilakukan ibu-ibu ya. Tetap kita berkolaborasi bersama-sama ibu-ibu demi kemajuan anak didik kita itu ya. Terima kasih. Bagaimana Bu Siti? Oke, terima kasih Bu Siti. Baiklah ibu-ibu, ada lagi ibu-ibu? Cukup? Oke. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Terima kasih ibu-ibu atas ibu-ibu mau meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Banyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan yang sangat jelas, menarik dan terarah gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, dengan diakhiri tadi sedikit pertanyaan dari Bu Siti dan sudah dijawab dengan Ibu Dewi Hapsari, maka berakhirlah kegiatan desiminasi kita pada hari ini. Saya selaku pembicara mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Febrianti, guru kimia di SMA Negeri 1 Timpeh. Baiklah, testimoni saya setelah mengikuti desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Dewi Hapsari mengenai penerapan budaya positif di sekolah sangat luar biasa. Penerapan yang disampaikan dan contoh yang diberikan itu sangat baik, sehingga mungkin itu bisa dipakai kembali dan bisa diterapkan seterusnya di sekolah. Kemudian juga penyampaian disampaikan oleh Ibu Dewi juga sangat bagus dan menarik sehingga mudah dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Baroka. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Timpeh. Saya merasa pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dewi Hapsari, SPD, selaku CGP Angkatan 9 yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif pada hari Senin 23 Oktober 2023 membuat saya menjadi mengerti apa pentingnya budaya positif tersebut. Pemaparan yang disampaikan oleh Bu Dewi sangat menarik dan sangat mengesankan buat saya sehingga saya bisa melakukannya dalam pembelajaran. Penyampaian yang dilakukan oleh Bu Dewi sangat pas, jelas, dan padat tentang budaya positif. Sekali lagi, penyampaian yang disampaikan oleh Bu Dewi sangat menarik, bagus. Semoga kedepannya dapat meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah kita ini, yaitu SMA Negeri 1 Timpeh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.